bagaimana sih sebetulnya pertumbuhan leasing atau kredit kendaraan pada tahun 2022 yang lalu? Ya, pertumbuhan industri otomotif tahun 2022 cukup menggembirakan ya, Mbak. Kalau kita refer ke datanya Gaikindo, pertumbuhan penjualan kendaraan di tahun 2022 meningkat sekitar 17% dibandingkan tahun 2021. Dan ini juga sejalan ya dengan industri pembiayaan yang meningkat juga di angka 13%. Nah, kalau kita nge-refer ke CIMB Niaga Finance, kita juga hampir selaras dengan pertumbuhan perusahaan pembiayaan, juga pertumbuhan penjualan unit kendaraan di Gaikindo. Pertumbuhan kita di atas 30%, Mbak. Oke, jadi memang tahun lalu di tengah pemulihan ekonomi dan juga masih ada iming-iming dari resesi global, itu pertumbuhannya cukup signifikan ya meningkatnya ya Pak ya? Ya, mungkin juga ini sejalan dengan bagaimana pemerintah menekan dampak dari COVID-19 dan juga sudah melepaskan PPKM di bulan Desember tahun 2022 dan pertumbuhan ekonomi yang terus positif di atas 5%. Oke, lalu saya ingin bertanya nih, gimana sih kira-kira tren dari KBB macet di tahun lalu? Kalau kita lihat dari industri sendiri, non-performing financing dari industri pembiayaan itu turun dari angka sebelumnya sekitar 3,53%, menurun ke angka 2,32%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia cukup lumayan membaik, juga meningkatkan pembayaran dari nasabah. Ini terlihat dari nilai NPF yang turun. Di CIMB Niaga Finance sendiri, kita mempunyai non-performing financing di tahun 2022 ada di angka di bawah 1%, yaitu Oke. 0,99%. Oke, jadi memang semakin kecil dari KKB-nya, ini memang semakin menunjukkan progresif ekonomi yang baik begitu. Ya, dari non-performing financing, semakin kecil angka non-performing financing, itu mencerminkan bahwa perekonomian sudah hampir pulih kembali dengan tingkat pembayaran yang cukup lumayan kuat dari nasabah. Oke, jadi dari non-performing Financing, financing-nya. betul. Oke, lalu, nah ini kan BI memang baru saja menaikkan suku Ya. bunganya, kan memang di angka 25 Ya, basis 20 basis points. point. Betul. Nah ini bagaimana sih dengan kredit kendaraan Pak? Apakah akan berpengaruh begitu? Kredit kendaraan bermotor ini memakai cara cicilan tetap, Mbak. Jadi memang yang terdampak adalah untuk nasabah-nasabah yang baru. Nasabah-nasabah yang sudah dibukukan sebelum ada peningkatan, itu nilai suku bunganya tidak akan berubah sampai dengan akhir dari kontraknya tersebut. Tetapi untuk nasabah yang baru memang akan berdampak dari peningkatan suku bunga ini. Karena suku bunga pembiayaan ke kita juga meningkat, memang jalan satu-satunya kita harus melakukan adjustment di suku bunga yang kita berikan terhadap nasabah langsung. Oke, jadi memang yang berpengaruh adalah terhadap nasabah baru, tapi Betul. untuk nasabah lama cicilannya masih sama begitu, Betul. tidak mengikuti kenaikan suku Tidak bunga mengikuti Bank kenaikan. Indonesia begitu Iya. ya Pak. Oke, nah lalu seberapa berpengaruhnya terhadap industri pembiayaan kendaraan secara general di tahun ini kira-kira? Ya, kalau kita lihat dari tingkat suku bunga sudah pasti akan ada peningkatan. Ya, tapi CIMB Niaga Finance sendiri lebih mengedepankan risk based pricing. Jadi daripada kita meningkatkan suku bunga terhadap semua segmen, akhirnya kita tetap memberikan suku bunga yang tetap untuk segmen nasabah yang bagus, tetapi untuk segmen nasabah dengan tingkat risiko menengah dan atas, mungkin kita akan tingkatkan suku bunganya. Nah, dampak di tahun ini kalau kita lihat, kita masih optimis bahwa kapasitas nasabah untuk membeli kendaraan itu masih cukup lumayan besar. Nah, ini terefleksikan dari target yang diberikan oleh Gaikindo, mereka menargetkan sama dengan tahun 2022. Mungkin di angka 1 juta atau 975 ribuan. Dan mungkin juga terlihat juga dari target yang diterapkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan untuk tumbuh sama dengan tahun kemarin. Oke, lalu apakah ada batas kenaikan kreditnya? Kalau ada berapa sih Pak kira-kira? Batasan tidak ada, tapi kalau kita melihat dari tahun 2023, berkali-kali Presiden Jokowi mengingatkan untuk kita lebih berhati-hati. Optimis tetapi berhati-hati. Nah, kita mematok sendiri di CIMB Niaga Finance, mematok pertumbuhan kredit tahun 2023 itu ada di angka kisaran 15 sampai dengan 20%. Tapi industri, perusahaan pembiayaan
mungkin ada di angka sekitar 13 sampai dengan 15% juga. Oke, dari angka yang dipatok dari Sinaf sendiri itu termasuk yang tinggi atau bagaimana dibandingkan tahun lalu? Turun, Mbak. Jadi kalau tahun lalu secara actualnya pertumbuhan kredit dibanding tahun 2021 kita ada di angka 38%. Nah, tahun ini kita mencoba untuk meningkatkan tingkat kehati-hatian dikarenakan tahun 2023 adanya isu geopolitik yang masih ada antara perang Ukraina dan Rusia dan juga berdampak terhadap distribusi kendaraan. Nah, kita melihat juga bahwa tahun 2023 kita masih optimis tapi waspada. Dengan itu kita menurunkan pertumbuhan kredit kita dari yang tadinya di atas 30%, kita coba turunkan ke angka antara 15 sampai dengan 20%. Oke, baik Pak Aris. Lalu apakah benar memang syarat dari kredit kendaraan bermotornya semakin ketat? Memitigasi berbagai macam resiko tahun 2023, berbagai macam perusahaan menerapkan tingkat prudensial yang berbeda-beda. Ada yang meningkatkan dari sisi down payment, ada juga yang meningkatkan dari memperketat dari sisi risk acceptance kriteria, dan Sinaf sendiri caranya adalah meningkatkan dari sisi scoring. Jadi kita memakai model credit assessment-nya itu dari sisi scoring ya Mbak. Jadi kalau dahulunya scoring tertentu kita bisa setujui, nah di tahun 2023 scoringnya kita perketat sedikit supaya meminimalisasi resiko-resiko kredit yang akan terjadi tahun 2023. Oke, baik. Tapi kalau untuk rasio utangnya sendiri nih, bagaimana? Yang diperbolehkan tuh berapa? Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke debt burden ratio. Jadi perbandingan antara hutangnya nasabah dengan pendapatan yang dia dapatkan setiap bulan. Nah, di tahun 2022 kita masih menerima rasio hutang di antara 50 sampai dengan 75% yang kita sebut dengan medium high resiko segmen customer. Nah, di tahun 2023 yang kita terima hanya nasabah yang mempunyai rasio hutang terhadap income-nya di bawah 50%. Berarti ini tadi prinsip kehati-hatiannya apakah dipergunakan kembali di... Betul. Jadi penerapan peningkatan prinsip kehati-hatian di CIMB Niaga Finance direfleksikan dalam maksimum rasio hutang terhadap pendapatan bulanannya mereka. Oke, baik. Lalu nih Pak, bagaimana sih penjualan kendaraan baru? Apakah makin moncer di tahun 2022 kemarin? Dan lantas apakah sejalan dengan penjualan kredit kendaraannya? Nah, kalau kita refer lagi ke data Gaikindo, data Gaikindo itu pertumbuhan penjualan kendaraan mobil baru itu sebesar 17%. Ya, dari angka sekitar 863 unit di tahun 2021 meningkat ke angka sekitar 1.013.000 unitan di tahun 2022. Nah, ini pertumbuhannya sekitar 17%. Nah, kalau ditanya apakah itu selaras dengan pertumbuhan kredit, pertumbuhan kredit juga meningkat sekitar 13%. Jadi memang peningkatan penjualan kendaraan dengan data Gaikindo itu selaras dengan peningkatan dari sisi kreditnya, Mbak. Oke, baik. Tapi kita bicara kembali terkait dengan rasio hutang. Ini apakah berlaku sama dengan kendaraan bekas atau kendaraan second? Kalau di Sinaf sendiri itu kita berlakukan sama. Jadi tidak terlihat secara signifikan tingkat resiko dari kendaraan mobil baru dengan pembiayaan mobil bekas. Sehingga kita mematok rasio hutang terhadap pendapatan bulanannya kita buat sama antara nasabah yang mengajukan pembiayaan mobil baru dan nasabah yang mengajukan pembiayaan mobil bekas. Oke, baik. Lalu nih Pak, bagaimana sih tren kendaraan untuk kredit bekas di tahun ini? Di tahun 2022 ada peningkatan, Mbak. Jadi hampir selaras dengan penjualan mobil ataupun pembiayaan mobil baru. Nah, di tahun 2023 kita melihat bahwa demand-nya untuk masyarakat membeli ataupun mengajukan pembiayaan masih sangat tinggi. Apalagi dengan dibukanya PPKM di bulan Desember 2022, mobilisasi masyarakat itu akan semakin kuat saja. Dengan itu berarti keinginan ataupun
harapan nasabah untuk masyarakat untuk memiliki kendaraan semakin besar. Kendaraan sekarang ini ada peningkatan dari nilai belinya, Mbak. Jadi ada peningkatan beberapa harga kendaraan sehingga mengakibatkan demand terhadap kendaraan mobil pembiayaan mobil bekas itu juga akan meningkat. Kita sangat yakin di tahun 2023 akan sejalan peningkatan pembiayaan mobil baru dengan peningkatan pembiayaan mobil bekas. Oke, baik. Lalu yang terakhir nih, bagaimana sih Anda menilai tahun 2023 dan apakah kredit akan bertumbuh juga di tahun ini, Pak Aris? 2023 itu adalah tahun politik ya, Mbak. Jadi kita memasuki tahun politik di mana kita tahu sendiri dari data KPU bahwa bulan Maret semua rangkaian politik itu sudah akan dimulai dari Pilpres dan Pileg di tahun 2024 nanti. Dan kita melihat bahwa biasanya di tahun politik ini juga akan ada peningkatan perekonomian. Nah, kalau kita lihat data bahwa di setiap pemilu itu berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,1 sampai dengan 0,2%. Jadi kita masih tetap optimis bahwa di tahun 2023 walaupun kita memasuki tahun pemilu, industri ataupun perekonomian Indonesia akan jauh lebih membaik. Berbagai macam survei mengungkapkan bahwa tahun 2023 perekonomian Indonesia akan lebih bagus malahan dibanding tahun 2022. Nah, dengan itu kita sangat optimis bahwa 2023 kita akan melalui dengan baik dan pertumbuhan ekonomi akan juga lebih bagus dan pertumbuhan pembiayaan minimal akan sama dengan di tahun 2022 atau maksimal bisa melebihi tahun 2022.